Sendiri tuh kayak masakan yang masih kering, direbus nyat-nyat tuh kalau orang Bali bilang. Jadinya lama-lama, kan karena bumbunya tuh enak, jadinya tamunya minta isi kuah, jadinya ditambahin kuahnya lagi. Jadinya berkuah sekarang ayamnya. Kalau dulu ndak, masih nyat-nyatnya, masih bumbunya masih ngumplek banyak gitu. Direbus dia ayamnya. Setelah setengah matang baru dimasukin bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu genep khas Bali. Ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus laos sama bumbu yang lainnya. Ada serainya, ada daun salam. Direbus. Airnya cuma sedikit. Nanti dari ayamnya kan keluar kaldunya sendiri. Jadinya kuahnya lebih banyak. Pakai kayu bakar. Ya, masaknya sejaman aja. Isi satu panci 30 ekor. Yang Bupati Jembrana paling sering kesini. Ya, Pak Sudikerto juga sering. Megawati juga pernah makan sini. Ya. Kalau cabangnya sendiri sih nggak buka cabang. Kalau yang di Gilimanuk semuanya itu saudara. Pagi mulainya anak-anak jam 6 pagi sih udah standby sini. Tapi warung buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dari Gilimanuk, Ibu Nempe soalnya baru masak dari Gilimanuk dia. Betutu merupakan salah satu identitas kuliner Bali yang bukan hanya dikenal pada masa sekarang atau berlangsung pada masa sekarang, tapi merupakan warisan dari masa kuno hingga masa sekarang yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali sebagai bagian identitas budayanya. Nah, betutu sendiri merupakan kurang lebih artinya adalah proses mengolah daging, yaitu yang umumnya ayam dan juga bebek. Jadi ketika menggunakan nama betutu, sebetulnya itu bukan sebuah nama makanan, tapi proses mengolah daging ayam atau bebek menjadi sebuah makanan. Nah, pengolahan betutu sendiri sangat khas, yaitu disekam di dalam api yang disimpan di dalam tanah dari batu-batu yang sudah dipanaskan, dan cara pengolahan ini merupakan warisan dari masa Majapahit, yaitu pada masa abad ke-16 ketika pengaruh Islam masuk ke tanah Jawa. Banyak orang-orang Majapahit yang merupakan pemeluk Hindu itu tidak ingin memeluk Islam, mereka akhirnya lari diantaranya ke wilayah Bali. Nah, berbagai pengaruh budaya yang ada di masa Majapahit akhirnya beralih ke Bali, salah satunya kuliner. Kita mengenal beberapa kuliner khas Bali seperti misalnya lawar, nah, dan juga betutu. Nah, proses mengolah daging ayam dan bebek yang disekam di dalam batu panas yang dimasukkan dan dilapis daging ayam atau bebek dilapisi dengan menggunakan daun pinang, kemudian di dalam tubuh daging ayam dan bebek ini diisi bumbu-bumbu khas Bali. Itu merupakan warisan-warisan yang sangat identik dengan peninggalan kuliner pada masa Majapahit. Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana peralihan dari masa Majapahit yang kemudian masyarakat Hindu Jawa yang beralih ke Bali, itu mengalami tentu perubahan ingredients ya, dari awalnya penggunaan pemedas yang masih menggunakan cabai Jawa di masa-masa sebelum ditemukannya cabai seperti yang kita kenal sekarang atau kapsikum. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan budidaya cabai yang berkembang sekarang, itu sudah memiliki jelas perbedaan antara yang asli dengan yang sekarang ya, sekarang dengan perkembangan. Itu salah satu contoh saja ya, bagaimana ingredients betutu dari masa klasik atau kuno hingga masa sekarang mengalami perubahan. Yang pasti bagi wisatawan, baik lokal maupun domestik, itu punya kadar cita rasa masing-masing. Tapi satu yang pasti, sangat pedas dan spicy. Itu yang membuat apa yang ada di balik, sensasi yang ada di balik betutu
pedas dan spicy yang menjadi ciri khas yang pasti dari betutu. Ingin berkesan mengunjungi Bali? Jangan lupa nikmati masakan asli tradisinya seperti nasi campur Bali, sate lilit, atau masakan betutunya yang tersebar di beberapa tempat yang dekat dengan objek wisata di Bali. Ini adalah bagian dari mencintai tanah air dengan mencintai cita rasa setiap daerah yang kita kunjungi di Indonesia yang begitu majemuk dan unik.